Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah lanjutan untuk pelatihan praktek PPN, di faktur PPN yang kemarin saya sampaikan bahwa nanti saya akan buatkan video terkait dengan praktek e-faktur. Baik, kita langsung saja. Di sini saya akan tunjukkan, nah ini adalah data yang nanti teman-teman harus lakukan terlebih dahulu untuk persiapan praktek e-faktur. Kemudian di sini ada jenis praktek yang akan kita lakukan apa saja. Jadi yang pertama, teman-teman nanti harus melakukan perekaman range nomor faktur terlebih dahulu. Jadi nomor faktur ini seperti yang kita tahu nanti kita akan dapatkan di kantor pajak seperti itu. Jadi untuk jatah nomor faktur yang nanti diberikan kantor pajak biasanya tergantung dari berapa banyak kita melakukan permintaan, dan permintaannya itu biasanya bisa dilakukan via aplikasi yang namanya Innova. Kemudian yang kedua, di situ kita bisa lakukan perekaman lawan transaksi. Jadi ini untuk mempermudah kita nanti membuat faktur pajak baik yang pengeluaran maupun masukan. Jadi kita harus rekam terlebih dahulu lawan transaksi. Mungkin kemarin sudah kita sempat belajar ya. Di dalam video ini nanti intinya untuk membantu teman-teman mereview, belajar terkait dengan praktek e-faktur tentunya. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivasi downloader supaya bisa upload faktur. Jadi di dalam aplikasi e-faktur itu ada yang namanya sertifikat elektronik. Jadi ketika kita melakukan pendaftaran PKP dan kita sudah disetujui, biasanya kita akan diberikan yang namanya sertifikat elektronik. Ini merupakan sertifikat digital yang diberikan oleh DJP kepada PKP yang sudah terdaftar, yang nantinya bisa digunakan untuk aplikasi pelaporan SPT, PPN, dan juga untuk melakukan pelaporan SPT via web e-faktur. Nah, untuk saat ini kita melakukan pelaporan langsung menggunakan web e-faktur, jadi tidak perlu lagi mengambil CSV. Kalau dulu sebelum adanya web e-faktur yang berbasis web itu, kita biasanya di akhir periode atau ketika sudah saatnya lapor SPT PPN, biasanya kita akan melakukan pengambilan data CSV dari aplikasi e-faktur. Tapi saat ini kita tidak perlu lagi melakukan itu karena faktur baik itu penjualan maupun faktur pajak masukan sudah langsung terdetek atau muncul di dalam aplikasi web e-fakturnya. Jadi kita tidak susah lagi untuk harus mengambil data di e-faktur lalu kita laporkan di e-filing kalau dulu seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak ya, jadi sangat dipermudah sekali. Kemudian di dalam aplikasi, nah ini aplikasi yang saya berikan ke teman-teman. Dia ada folder e-faktur dummy 32 bit PT Shinchan. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada kode 999 ini, gambarnya kunci, amplop yang ada kuncinya seperti itu. Nah, ini adalah yang disebut sebagai sertifikat elektronik. Ini yang nanti kita akan gunakan untuk melakukan upload data faktur baik pajak masukan maupun pajak keluaran ataupun retur, supaya data yang kita upload itu masuk ke dalam sistemnya DJP. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi. Di dalam aplikasi itu teman-teman bisa lihat seperti ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan ada yang namanya catatan atau readme di folder
file readme ini, teman-teman bisa baca, klik 2 kali saja. Di situ tertera NPWP 999990000, kode aktivasi 1 sampai 9, kemudian eh, passwordnya password P-nya besar, kemudian Innova E-nya besar, selanjutnya kecil, kemudian passphrase ini 1, 2, 3. Jadi ini gunanya apa? Nanti kita akan eh, tahu ketika kita akan melakukan upload faktur. Oke, ini kita close dulu. Oke, kita langsung masuk ke dalam aplikasi e-fakturnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada e-tax invoice, kemudian ada e-tax invoice main. Kita gunakan yang ini, yang e-tax invoice ini teman-teman bisa klik 2 kali. Ini untuk membuka aplikasi e-fakturnya. Nah, ini ketika masuk jendela pilih database, di situ teman-teman pilih local database, kemudian klik connect pada bagian bawah. Di sini nama user masukkan admin hanya besar, kemudian passwordnya 1, 2, 3. Jadi ini adalah user dan juga password default yang diberikan oleh DJP atas aplikasi e-faktur dummy. Jadi aplikasi e-faktur dummy ini kita bisa gunakan untuk memperlancar ataupun mempelajari terkait penerbitan faktur pajak. Oke, nah ini adalah tampilan utama. Di sini ada tertera nama perusahaan itu PT Sinchan, NPWP-nya 99900, alamatnya di Jalan Pahlawan Bertopeng, dan seterusnya. Login-nya Valentina Rosa, ini biasanya nanti tertera ini adalah nama direktur ya. Rule-nya di sana administrator, jadi e-faktur itu bisa digunakan untuk beberapa database ya. Makanya karena ini lokal, jadi satu database-nya. Kalau misalnya database-nya banyak, misalnya di perusahaan besar seperti itu ya, itu bisa di split menjadi misalnya ada administrator, ada admin, ada user gitu ya. Ada bagian-bagian yang memang dia hanya menginput faktur penjualnya doang, atau dia hanya menginput faktur eh, masukannya saja, kan seperti itu. Nah, versi dummy ini versi 1.00, sedangkan yang saat ini kita gunakan udah versi 3.2 ya. Oke, nah tampilan seperti ini tadi sesuai dengan ini, sesuai dengan yang harus kita siapkan adalah melakukan perekaman range nomor faktur. Teman-teman kemarin sempat praktek juga ya. Kita lihat pada studi kasusnya, ini sengaja saya perkecil apa namanya lingkup transaksinya biar agak sedikit ini ya, tidak memakan waktu banyak gitu. Intinya semua transaksi sudah ada di situ, baik penjualan, pembelian, kemudian retur, kemudian penjualan ke bendahara, kemudian ke penjualan ke apa namanya kawasan berikat, seperti itu. Semuanya sudah ada. Nah, ini studi kasusnya. PT Shinchan adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang jual beli elektronik yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Bentar saya besarkan. Sejak tahun 2006. Adapun data perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi data yang sudah tertera di ini ya, di aplikasinya. Nah, ini namanya Rapi Ahmad. Teman-teman nanti bisa diganti namanya sesuai dengan nama teman-teman sekalian, atau nama Raffi Ahmad, atau nama default yang tadi contohnya itu Valentina
Rossi ya. Jabatannya Direktur. Selama bulan Mei 2023, perusahaan melakukan transaksi yang berhubungan dengan pengiriman dan penerimaan barang sebagai berikut. Di sini ada tanggal 3, 7, dan seterusnya sampai dengan tanggal 31 Mei. Nanti kita akan bahas satu-satu per tanggal ya, supaya teman-teman paham. Ini sorry, ada beberapa yang saya hide, jadi ini tidak berurutan, saya rubah dulu. Oh ya, buat teman-teman sekalian mungkin yang belum subscribe channel kami, boleh di subscribe supaya bermanfaat dan juga berkembang tentunya. Channel kami namanya Tutorial Akuntansi dan Perpajakan. Kemudian setelah itu kita berafiliasi ke Zen Solusi Indonesia selaku penyelenggara brevet pajak A, B, dan C. Kemudian juga kursus akuntansi. Kemudian juga ada tempat uji kompetensi teknisi akuntansi yang terlisensi dengan BNSP. Teman-teman perlu baca ini ya. Di sini berdasarkan transaksi di atas diminta membuat SPT masa PPN masa Mei 2023. Berikut lampirannya dengan kondisi sebagai berikut. Nah, ini adalah range nomor faktur yang kita harus masukkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Coba kita masukkan. Kita masuk ke aplikasi e-faktur untuk kita rekam range nomor fakturnya ya, teman-teman. Di sini tadi nomor fakturnya ini 003 kali 2301 sampai dengan 075. Oke, caranya teman-teman bisa lihat di sini ada menu referensi. Kita masuk ke bagian menu referensi nomor faktur, kita klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih kosong ya, karena belum ada rekaman nomor faktur sebelumnya. Lalu kita lakukan rekam range nomor faktur, kita klik di sana. Oke, kita masukkan nomor faktur yang tadi ada di soal. 03 kali 23. Nah, 23 ini menunjukkan tahun ya, teman-teman, tahun 2023. Kemudian 0001 sampai dengan 23 sampai dengan 75. Oke, kita langsung klik rekam nomor faktur. Range nomor faktur sudah berhasil direkam, kita klik OK. Kemudian ini kita close saja karena sudah terekam. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita lakukan perekaman, tadi kita lakukan perekaman lawan transaksi. Oke, kita lihat lawan transaksi kita itu siapa saja ya. Di sini ada PT Madora. Jadi kita membeli barang ke PT Madora. Oke, kita rekam. Caranya hampir sama dengan perekaman, masih ada di menu referensi. Kemudian kita klik lawan transaksi. Kalau tadi perekaman range nomor faktur itu nomor faktur ada di referensi nomor faktur. Kalau perekaman lawan transaksi ada di menu lawan transaksi. Kemudian kita klik administrasi lawan transaksi. Nah, ini sudah ada beberapa. Nah, kita tinggal menambahkan yang ada di dalam soal. Karena yang sudah ada ini pun tidak ada di dalam soal, maka kita harus menambahkan lawan transaksi yang baru. Caranya, di sebelah bagian bawah kiri ini ada tambah, itu teman-teman bisa klik saja, tambah, lalu kita masukkan nomor fakturnya. Di sana tertulis PT Madora 96 122 808 7066 03 kali namanya PT Madora. Masukkan seperti itu caranya. Kemudian jalan, dia alamat dia ada di Jalan Sunter Agung, bloknya kita kosongin, nomornya 05 ya.
RT-nya 00, kemudian kelurahan anggap saja ini Sunter, kecamatannya Sunter Agung. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Nanti kalau dalam aslinya teman-teman bisa lihat di yang tertera di dalam kartu NPWP. Kabupatennya atau kota Jakarta Utara, provinsinya DKI Jakarta, kode posnya kalau tidak tahu bisa di 000 gitu ya. Lalu klik simpan. Lawan transaksi nomor NPWP sekian berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat lawan transaksi baru? Kita klik yes, karena untuk mempermudah kita sebaiknya di rekam terlebih dahulu semua lawan transaksi. Selanjutnya ada toko elektroguna, itu NPWP-nya 71.829.034. Jadi masih sama ya seterusnya teman-teman, masih sama. Kemudian alamatnya Jalan Kiara, namanya ini toko elektroguna ya. Kemudian di sini ada Jalan Kiara nomor 6, RT-nya 00. Ini Kelurahan Bandung, anggaplah seperti itu. Kecamatan Bandung, Kabupaten atau Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Proses perekaman ini sama teman-teman, baik itu yang lawan transaksi pajak keluaran maupun yang pajak masukan. Jadi bisa langsung nanti dilakukan perekaman lawan transaksi semuanya. Kita klik simpan, ini misalnya kita klik no. Oke, selanjutnya ini kita sudah ini ya, udah dicatat tadi. Kemudian kita coba masukkan lagi lawan transaksinya ya teman-teman. Kita akan merekam penerimaan barang berupa TV Samsung. Nah, ini disebut sebagai faktur pajak masukan teman-teman, karena kita menerima barang ya. Caranya di sini ada bagian faktur atau menu faktur. Klik faktur, kemudian pilih pajak masukan. Kemudian di sini administrasi faktur, kita klik. Teman-teman bisa lihat di sini ada menu rekam faktur bagian kiri bawah. Nah, ini kita masukkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya 010 005, itu tanggal 3 Mei ya. Kemudian 23 123 233. Untuk NPWP lawan transaksi, kita bisa klik cari, kemudian cari lagi. Nah, di sini ada ya tadi PT Madora, PT Madora ada di sini. Kita klik. Nah, langsung muncul. Tanggal fakturnya tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 3 Mei 03/05/2023. Di sini akan muncul otomatis. Jadi setelah kita membuat tanggal faktur, ini pencet tab saja biar pindah ke bawah dan dia akan otomatis bulannya. Nah, seperti itu ya. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Ini ya, biasanya defaultnya ya. Kita baru masukkan jumlah DPP. Di situ DPP-nya 150 juta. Nah, ini karena masih menggunakan tarif lama ya, 10%, maka ketika kita tap, maka dia akan muncul otomatis 10%. Jadi kalau misalnya teman-teman
mau dirubah menjadi 11%, ya ini kita tinggal rubah aja. Berarti kan 11% dari 150 itu 16.500.000 ya, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Dokumen faktur pajak masukan berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Ini yes. Karena kita akan coba untuk memasukkan yang transaksi nomor 2. Ini udah kita tandain. Kemudian transaksi selanjutnya itu kita ini mengirimkan barang. Mengirimkan barang berarti faktur pajak keluaran. Nah, ini tadi yang sudah kita input untuk pembelian barangnya. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman atas penjualan barang. Masih sama di menu faktur. Bedanya kita klik pajak keluaran. Kalau penjualan itu pajak keluaran ya. Kemudian di sini administrasi faktur kita klik. Di bagian bawah sebelah kiri ada rekam faktur. Kita klik. Teman-teman kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan kode faktur dari mulai 01 sampai 09 itu fungsinya apa saja. Nah, ini karena kita penjualan ke swasta, maka di sini, nah ini adalah daftar nomor faktur. Kita tidak perlu rubah defaultnya karena penjualannya ke swasta. Kita yang perlu rubah adalah di tanggal transaksi. Ini tanggal 7 Mei. Kita ganti di sini 07/05/2023, lalu kita arahkan ke bagian masa pajak, akan berubah otomatis. Di referensi faktur, teman-teman bisa masukkan nomor invoice, misalnya invoice nomor 030 garing misalnya ya, ini misal saja 23, atau kalau misalnya mau dikosongin juga nggak ada masalah. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan lawan transaksi. Kita langsung cari saja karena tadi sudah sempat kita rekam ya untuk lawan transaksinya. Kita cari PT, kita klik cari lagi. Nah, ini ada toko elektroguna, kita klik, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada menu detail transaksi, kita langsung rekam. Jadi nanti setelah direkam kita bisa merubah, kemudian juga bisa menghapus. Kita klik rekam di sini. Oke, kita masukkan TV merek LG 32 inch. TV LG 32 inch. Masukkan di situ nama barangnya. Kemudian kita tap lanjutkan pengisian ya di sini. Apakah yang ingin Anda lakukan? Lanjutkan pengisian, rekam barang atau jasa baru, atau cari barang atau jasa. Jadi teman-teman, kalau misalnya barangnya banyak, bisa diklik rekam barang atau jasa baru, tapi karena ini contohnya hanya barangnya sedikit, maka kita lanjutkan pengisian. Kita lihat di dalam soal itu 2 unit senilai 10 juta rupiah. Exclude PPN. Berarti satu unitnya 5 juta ya, 5 juta. Lalu di sini di bagian jumlah barang kita ganti menjadi 2. Oke. Nah, ini kita rubah karena kita asumsinya menggunakan tarif yang 11%, maka PPN-nya menjadi 1.100.000. Lalu klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Ini kita klik no dulu ya. Kemudian kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Ini no. Nah, dia akan muncul begini. Ketika misalnya teman-teman pengen lihat hasilnya, ini kita klik saja. Kemudian di bagian ini kita ada preview ya. Kita preview. Nah, ini hasilnya. Fakturnya akan seperti ini.
Di sini akan tertera nomor faktur, kemudian alamat atau nama perusahaan kita beserta alamat dan juga NPWP. Kemudian di sini ada lawan transaksi kita, dan di bawahnya ini ada keterangan nama barang, harga per unit, dan juga di sana tertera PPN-nya berapa. Seperti itu ya. Nanti kalau udah diupload di sini teman-teman akan muncul barcode. Karena ini belum diupload, maka di sini tidak akan muncul barcode ya. Oke, itu kita close dulu. Oke, selanjutnya kita akan merekam untuk transaksi berikutnya. Nah, seperti biasa, kita lakukan perekaman karena ini ada mengirimkan TV Samsung Pemda Bandung. Ini belum kerekam, jadi kita coba untuk merekam lawan transaksi terlebih dahulu. Sama caranya ada di menu referensi, lawan transaksi, oke. Untuk tambah di sini NPWP-nya kita masukkan 31551 122. Namanya Pemda Bandung. Oke, alamatnya di Jalan Gunung Merapi, Jalan Gunung Merapi nomor 2. Ini bloknya kosong, RT RW-nya kosong. Anggaplah di sini Bandung ya, Bandung, kemudian juga Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. NPWP-nya kita 04. Lalu kita klik simpan. Kita klik no, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa di cara merekam sudah tahu ya, teman-teman sudah tahu di sana. Kemudian kita coba akan melakukan perekaman atas transaksi dengan Pemda Bandung tersebut. Ingat ya, Pemda berarti kode fakturnya, karena dia bendahara atau instansi pemerintah, kode fakturnya adalah 020. Caranya masih sama, di situ ada pajak keluaran, kemudian administrasi faktur, rekam faktur. Nah, ini yang perlu kita rubah. Perlu kita rubah menjadi 2, kepada pemungut bendaharawan. Klik di situ, di sininya tetap, kemudian kita sesuaikan tanggalnya 18 Mei. 18 Mei 2023. Oke. Lanjutkan, nama barangnya apa? TV Samsung 1 unit. Harganya 5 juta. Kita cari di sini ya. Kita cari tadi Pemda Bandung. Nah, ini. Lalu klik lanjutkan, rekam transaksi. Di sini tadi apa? TV Samsung. Kita ketikkan TV Samsung. Oke, lanjutkan pengisian. Harganya 5 juta. 1 unit, lalu di sini menjadi 550. Klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? No. Nah, ini lalu kita klik simpan lagi. Ini no dulu. Kita pengen lihat hasilnya. Bedanya apa dengan yang tadi lawan transaksi yang merupakan perusahaan swasta? Kita klik preview. Nah, ini yang membedakan teman-teman, nomor fakturnya menjadi 020. Kalau yang transaksi dengan lawan transaksi biasa itu 010 ya. Nah, ini yang membedakan. Selanjutnya isian di bawahnya masih sama. Oke.
Ini kita tandai. Ini sudah diinput. Kemudian ini mengirimkan LCD proyektor ke PT Berdikari, alamat Jalan Sultan Agung, nomor 20 Batam. Nah, Batam itu kawasan berikat. Ingat ya teman-teman, untuk kawasan berikat kemarin sudah saya jelaskan. Kodenya adalah 070. Oke, caranya masih sama. Rekam faktur di sini kita rubah menjadi 07 kawasan bebas, betul. Kita sesuaikan tanggalnya 10 Mei. 10 Mei. Oke, nah di sini ada keterangan kalau kita melakukan penagihan ke kawasan berikat itu, keterangan di bawahnya pajak pertambahan nilai tidak dipungut berdasarkan PP nomor 10 tahun 2012. Kemudian klik lanjutkan. Di sini anggap saya sudah merekam ya. Di sini kita coba klik saja salah satu. Dan seperti itu. Oke, lanjutkan baru rekam. Ini caranya sama saja ya, teman-teman. Ini cuman sebagai contoh tadi membedakan kode-kodenya saja. Kalau ini karena di kawasan berikat maka kode 070. Oke, namanya LCD projector. LCD projector. Lanjutkan pengisian tadi harganya 50 juta. Anggap saja 1 unit ya. Berarti di ini kita rubah menjadi 5.500.000 karena tarif yang 11%. Lalu kita klik simpan, ini lanjut no. Kemudian klik simpan, ini no. Nah, ini hasilnya akan seperti apa? Coba kita lihat di previewnya. Nah, ini teman-teman yang membedakan menjadi 070 dan di bawah itu tertera pajak pertambahan nilai tidak dipungut berdasarkan PP nomor 10 tahun 2012 gitu ya. Oke, ini kita tandain. Oke, kita akan lanjut untuk merekam transaksi yang tanggal nomor 5, tanggal 12 Mei. Caranya masih sama ya teman-teman, di faktur, kemudian pajak keluaran, administrasi faktur, kemudian rekam faktur. Lalu di sini ini transaksinya ke swasta, jadi ini tetap. Kemudian kita rubah tanggalnya menjadi 12 Mei. Oke. Itu lalu kita lanjutkan. Nah, ini kita cari seperti biasa, ini namanya PT Seroja. Oke, PT Seroja. Tentunya ini teman-teman dengan asumsi sudah diinput semua ya lawan transaksinya. Kemudian kita klik lanjut, rekam transaksi. Kemudian di situ masukkan nama TV LG 10 in. Ya, anggap harganya secara keseluruhan itu 275. Jadi kalau 275 PPN-nya 11% ya tentu. Kali PPN-nya masukkan di sini karena ini masih menggunakan tarif yang lama, jadi kita harus hitung secara manual. Kemudian klik simpan. Di sini no, kemudian simpan. Di sini no aja. Oke, itu sudah terekam PT Serojanya.
Oke, kita tandain. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang tanggal 31 Mei diterima nota retur nomor NR06 dari PT Seroja Indah atas faktur pajak. Oh, berarti nomor yang tanggal 12 ini ternyata di tanggal 31 Mei itu di retur karena ada rusak ya. Returnya itu sebesar 30 juta. Nah, untuk dapat meretur sendiri berarti transaksi asumsi itu harus di-upload terlebih dahulu teman-teman. Caranya, jadi yang ini PT Seroja ini kita harus upload dulu karena kalau tidak di-upload kita tidak bisa melakukan retur. Nah, cara uploadnya teman-teman bisa lihat di manajemen upload. Di sini upload faktur, klik, kemudian start uploader. Nah, ini dia minta sertifikat elektronik. Kita cari sertifikatnya di ini ya, di folder di mana teman-teman menyimpan filenya seperti itu. Saya simpan di sini. Kita cari ya. Nah, di sini. Nah, ini yang namanya sertifikat ya, teman-teman. Ini adalah sertifikat, kemudian kita klik open. Kemudian passphrase-nya kita lihatnya di sini. Passphrase. Untuk passphrase kita bisa lihat di filenya lagi di sini. Di readme yang waktu itu sempat pernah saya sampaikan. Nah, ini ya passphrase-nya 1 2 3. 1 2 3 langsung klik OK. Oke, simpan. Pet sertifikat berhasil di-update. Oke, nah terus kemudian di sini masukkan captchanya F3 P2 IH. Nah, passwordnya ini yang kita masukkan password mana, teman-teman? Lihat lagi di bagian yang tadi readme ini. Passwordnya yang ini ya. Password Innova. P-nya besar. E-nya besar. Nah, baru kita klik submit. Oke, uploader berjalan. Nah, syarat untuk teman-teman bisa mengupload faktur, maka uploader ini harus berjalan. Caranya seperti tadi. Kemudian ini kita klik OK saja. Ini kita close. Lalu PT Seroja ini kita harus upload terlebih dahulu karena tadi ada retur ya atau pengembalian barang. Caranya ini kita klik seperti ini. Di bagian bawah ada upload. Ini klik upload. Klik yes. Oke, satu faktur pajak keluaran siap diproses oleh uploader. Oke. Nah, baru di sini teman-teman bisa melihat keterangannya approval sukses, artinya ini sudah berhasil diupload dan sudah masuk ke dalam database DJP. Nah, kecuali yang 4 ini ya, yang lain-lain ini belum ke-upload seperti itu. Nah, baru setelah itu kita bisa merekam transaksi yang nota retur ini. Oke, tanggal 31 Mei kita lakukan nota retur faktur pajak keluaran. Caranya di sini ada faktur, kemudian di menu faktur klik retur pajak keluaran, administrasi nota retur. Oke, kemudian di bagian bawah rekam retur. Kemudian di sini kita cari lawan transaksi. Dan transaksinya kita cari tadi namanya PT Seroja, kita klik. Nomor fakturnya nomor faktur kita masukkan. Yang ini ya, teman-teman. Yang 004. Nah, kebetulan tadi di faktur saya nomor 005, jadi itu disesuaikan saja. 010 000 23 005.
Nah, kemudian di bagian sini kita retur faktur. Diklik, nah di sini sudah otomatis nanti muncul. Kemudian kita masukkan nomor returnya. NR strip 06 strip garis miring 5 Romawi garis miring 2023. Tanggal returnya tanggal berapa? Tanggal 31 Mei. Oke, masa pajaknya Mei. DPP yang diretur adalah 30 juta. DPE-nya berarti 3.300.000. Oke, lalu kita klik simpan. Retur faktur pajak berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat nota retur baru? Klik no. Ini nota returnya sudah ada, cuman statusnya belum approve. Ya, belum approve. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Ini sudah selesai, kita langsung tandain saja. Kemudian ternyata PT Shinchan menjual mobil operasional. Ini sama caranya. Kita klik faktur, pajak keluaran, administrasi faktur, sama ya teman-teman. Cuman nanti yang membedakan cuman di bagian kode fakturnya saja. Nah, ini kita rekam faktur. Kemudian kita pilih di sini yang defaultnya 1, kemudian kita rubah untuk penyerahan aktiva seperti yang tadi saya sampaikan, itu kodenya adalah 09 ya, 09. Oke, lalu tanggalnya kita rubah jadi 31 Mei. Kita kemudian lanjutkan. Nah, ini kebetulan kita jualnya ke Tuan Abdel. Tuan Abdel karena asumsinya dia tidak memiliki NPWP, maka kita 00-kan saja semua seperti ini. Lalu kita isi alamatnya itu Jalan Seroja nomor 30 Bandung. Namanya Tuan Abdel, Jalan Seroja nomor 20 Bandung. Kita klik lanjutkan. Rekam transaksi sama persis caranya, cuma yang membedakan hanya kodenya saja. Di sini anggap misalnya penjualan mobil operasional. Oke. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 75 juta rupiah. Masuk. Oke. 75 juta itu PPE-nya berarti 8250. Ini 11% ya. Kemudian kita klik simpan. No, kemudian simpan. No dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Bedanya 090 kodenya. Oke, penjualan mobil operasional sudah selesai. Ini kita tandain kuning. Kemudian pada tanggal 31 Mei, perusahaan melakukan ekspor ke Afrika. Not Afrika senilai 250 juta dengan PEB nomor. Nah, ini berarti kita melakukan perekaman untuk ekspor. Caranya, kita klik faktur. Oke ya, kita di bagian faktur. Sini, dokumen lain. Kemudian di sini ada bagian pajak keluaran. Nah, baru kita lakukan perekaman klik di bagian sebelah kiri bawah.
di sini ada rincian ya teman-teman. Jenis transaksinya apa? Di sini kita klik penyerahan luar negeri atau ekspor. Klik saja di sini normal, ekspor BKP berwujud, dokumen ekspornya PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Oke, nama lawan transaksi tadi kita lihat African Food. African Food INC. Oke. Nomor dokumennya adalah PEB 1245 garing 5 garing 23. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 31 Mei. Masa pajaknya kita ganti jadi 05. Baru pada dasar pengenaan pajak kita hitung kita masukkan 250 juta. PPN-nya kosong ya karena ekspor itu pajaknya 0%, sehingga langsung saja kita klik simpan. Nah, sini sudah muncul ya untuk dokumen ekspornya. Oke, selanjutnya untuk ekspor sudah direkam. Kemudian di sini dia melakukan di PT Sinchan tanggal 31 Mei dibeli secara kredit ke kendaraan Toyota Avanza dari dealer PT Astri Modern Jalan Delima nomor 11 Bandung, NPWP sekian senilai 275 dengan PPNBM 10%. Ya, berarti ini adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Oke, kita caranya masuk ke menu faktur, kemudian pajak masukan, rekam faktur. Nah, di sini teman-teman masukkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya adalah 010002 23753 23 875. Oke. Kita cari lawan transaksinya. PT Astri Modern. Oke. Baru di sini tanggal fakturnya tanggal berapa? Tanggal 31 Mei 2023. Masa pajaknya Mei. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Ini tidak dapat dikreditkan ya teman-teman, karena merupakan pembelian mobil yang notabene dia bukan apa ya istilahnya tuh bukan usahanya dia gitu loh ya, jadi tidak bisa dikreditkan. Jumlah DPP-nya berapa? Jumlah DPP-nya 275. Oke. PPN-nya adalah 275 karena 11% berarti PPN-nya 302 30250. Nah, baru untuk PPNBM-nya tadi dikenakan 10% ya infonya. Oke, 10% berarti 27.500. Kita isikan juga. Nah, seperti itu ya. Baru kita klik simpan. Ini cara untuk merekam transaksi atau PPN yang tidak dapat dikreditkan. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Menerbitkan nota retur tanggal 23 Mei dengan nilai DPP sebesar 30 juta untuk faktur pajak nomor PT Madora. Oke, berarti si PT Sinchan ini ceritanya mengembalikan barang ke PT Madora. Kita lihat PT Madora itu kita ada transaksi sebesar ini 150 juta rupiah.
Oke, caranya faktur, kemudian retur pajak masukan, administrasi nota retur. Oke, sorry, yang PT Madura tadi kita harus ini ya teman-teman, kita harus upload terlebih dahulu ya, karena syaratnya supaya kita bisa melakukan retur berarti dokumennya harus di retur terlebih dahulu. Nah, ini yang PT Madura ini. Kita lakukan upload langsung saja karena tadi uploadernya sudah aktif sehingga kita langsung klik upload faktur. Yes. Oke, di sini langsung upload approval sukses berarti sudah di-upload. Oke, kita lanjut ke transaksi yang nota retur tadi ya. Di bagian menu faktur, retur pajak masukan, administrasi nota retur. Baru setelah itu kita rekam retur, kemudian kita cari dari lawan transaksinya PT Madura. Oke, terus kita masukkan nomor faktur yang diretur. Ini ya, nomor faktur yang diretur adalah 010 005 23 123 23 33. Kemudian klik retur faktur. Nah, ini ya langsung muncul tanggalnya otomatis. Rekam retur faktur. Sorry, udah. Kemudian kita masukkan nomor dokumen retur. Nomornya ini R-02-5-2023. Tanggal returnya 31 Mei. Masa pajaknya Mei, DPP yang diretur adalah 30 juta. PPN yang diretur adalah 3.300.000. Lalu kita klik simpan. No. Oke. Selanjutnya transaksi retur pengembalian barang ke PT Madura sudah selesai. Kita tandain. Nah, ternyata ini ada penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei. Nah, ini nanti masuknya kategori faktur pajak yang digunggung. Nanti kita akan bahas lagi. Sekarang kita akan coba untuk mengupload semua faktur pajak keluaran dan juga faktur pajak masukan. Oke, faktur pajak keluarannya ini yang belum approve ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita pencet ini ya sambil satu-satu kontrol, kemudian kita klik seperti ini, kita pilih yang belum approve statusnya, lalu kita klik upload. Yes. Nah, di sini keterangannya ada yang approval sukses, kemudian ada yang siap approve. Kita langsung refresh saja. Baruin, oke. Semuanya sudah kita upload untuk faktur keluarannya, kemudian kita masuk ke faktur pajak masukan. Ini ya. Yang ini sudah di-upload, yang belum yang ini kita upload dulu. Caranya sama. Oke, approval sukses. Kemudian tadi ada apa lagi? Dokumen faktur retur penjualan. Kita cek apakah sudah di-upload. Nah, ini belum, kita upload juga. Upload retur. Oke. Ini kalau siap approve kita perbaharui, klik. Nah, oke, udah sukses. Kemudian retur pajak masukan. Ini juga belum approve statusnya, kita upload. Oke, di sini approval sudah sukses nih ya. Ini kita close. Kemudian untuk dokumen lain kita coba cek. Nah, ini juga yang tadi ekspor belum di-upload ya, teman-teman. Kita
sorry, kalau yang dokumen ekspor itu tidak perlu di-upload ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk memposting. Jadi semua dari transaksi, baik itu faktur penjualan, faktur pembelian, kemudian retur penjualan, retur pembelian, kemudian juga ada dokumen lain seperti ekspor. Tadi sudah semuanya kita sudah input. Lalu langkah selanjutnya adalah memposting supaya eh, terbit sebuah laporan ya, seperti itu caranya. Di sini ada menu SPT, kemudian kita klik posting. Klik posting. Nah, kemudian di sini masa pajak kita rubah jadi bulan Mei tahun 2023. Lalu klik cek jumlah dokumen PKPM, pajak keluaran, pajak masukan. Kita klik saja. Berarti di sini ada jumlah pajak keluarannya 8, pajak masukannya 3, ya. Kita langsung saja klik posting. Posting ini supaya kita mengetahui atau mengenerate gitu ya. Jadi laporan kita tuh jadi gitu kan. Kemudian kita klik saja posting. Oke, data SPT berhasil dibentuk. Nah, kalau sudah seperti ini berarti SPT-nya sudah terbentuk menjadi SPT masa PPN. Kemudian kita coba akan cek kita mengalami lebih bayar ataukah kurang bayar. Caranya di menu SPT klik saja, kemudian di sini harus dibuka terlebih dahulu. Buka SPT. Di sini belum tampil apapun. Di bawah ini ada perbaharui tampilan. Klik saja. Nah, muncul. Ini adalah laporannya. Baru kita klik ini laporan bulan Mei tahun 2023. Kita klik di sininya supaya biru seperti itu. Baru kita buka SPT untuk diubah. Oke, SPT berhasil dibuka. Nah, harus seperti itu ya. Nanti kalau tidak, kita tidak bisa melihat laporan kita. Kemudian kita akan mencoba lihat hasil dari tadi inputan kita dengan beberapa transaksi tadi di menu SPT. Kita mau cek satu-satu formulir lampirannya. Di sini ada formulir lampiran A1, kita coba cek. Oke, A1 ada ya. Di sini yang tadi ekspor. Oke, kita close. Jumlahnya 25 juta. Kita cek lagi lampiran yang A2-nya. Nah, ini A2 ini adalah ini ya, teman-teman, yang pajak keluaran tadi. Jadi, ini adalah rekapannya. Kemudian kita lihat lagi untuk lampiran B1-nya. B1 tidak ada. Kemudian kita lihat lampiran B2-nya. Nah, ini untuk pajak masukannya. Ya. Oke, sudah ada dari PT Madora, sudah terlihat di sana. Berikut returnya ya. Kemudian kita lihat lampiran yang B3. Nah, B3 ini adalah tadi ya, yang mobil tadi, membeli mobil. Kemudian kita lihat pada lampiran nih, 111 AB. Nah, ini adalah rekapan. Di sini rekapitulasi penyerahan 250 juta ini untuk ekspor. Penyerahan dalam negerinya 660. Nah, ini penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Digunggung itu yang ini tadi maksudnya. Nah, penjualan retail konsumen ini yang digunggung inilah yang harus dimasukkan. Jadi dia masukinnya tidak seperti membuat faktur pada umumnya ya, karena ini terdiri dari beberapa transaksi penjualan retail, sehingga cara memasukkannya ada di sini. Formulir 1111 AB, masukkan 2
berapa tadi, 25 juta ya, seperti itu. Oke, 25 juta berarti PPN-nya kalau 11% berarti 2750. Oke. Oke ya. Oke, kita klik di bagian 2-nya, kita cek juga. Nah, ini adalah rekapannya. Kemudian bagian 3-nya, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Nah, ini adalah soal keseluruhan dari pajak masukannya. Kita klik simpan. Kita akan cek untuk formulir induk. Tadi kalau yang lampiran sudah kita cek semua. Berikut kita masukkan yang penjualan retail tadi ya, yang di Gunggung. Kemudian di sini formulir induk kita cek. Nah, ini teman-teman adalah penyerahan barang dan jasa kita. Terdiri dari ekspor, kemudian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dan seterusnya. Bagian 2 kita cek. Ternyata teman-teman, kita mengalami kurang bayar sebesar 53.350 dari transaksi yang sudah terinput tadi. Nah, kemudian kita lihat pada transaksi di sini, apabila PPN kurang bayar, maka dibayar pada tanggal 15 Juni dengan NTPN ini. Cara masukkan, kita 15 Juni ya. Nah, cara masukkan NTPN-nya, kita klik di sini ada SSP, klik saja, kemudian klik tambah. Di sini kita rubah jadi PPN dalam negeri, kemudian di sininya setoran massa, tanggalnya 15 Juni. Baru kita masukkan NTPN-nya. Jumlahnya berapa tadi teman-teman? Jumlah kurang bayarnya, sorry. Tadi, oke, 53.350. 15 Juni 53.350. Oh, oke. Nah, NTPN-nya sudah masuk. NTPN ini kita dapatkan dari mana? Dari bukti pembayaran. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Biasanya kalau dari kantor pos atau dari bank atau dari internet banking ada namanya NTPN, itu masukkan saja. Kemudian kita lihat di bagian 2H, ini tidak ada, ini tidak perlu. Nah, kemudian di sini ada yang disebut sebagai PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Kita lihat ada perintah di paling bawah. Perusahaan pada bulan Mei 2023 membangun kantor lantai 5 dengan rincian biaya untuk pembelian material sebesar 100 juta dan pembayaran tukang sebesar 125 juta. Berarti kita totalkan, totalnya berarti 225. Nah, untuk tarif membangun sendiri, PPN membangun sendiri itu adalah 2,2%. Oke ya, kita masukkan di sini teman-teman. 225. PPN-nya berapa? PPN-nya 495. Kita masukkan di sini secara manual 4950. Kemudian perintahnya dia dibayar pada tanggal 15 Juni dan NTPN-nya ini kita kopikan. Kita klik di sini SSP tambah. Kemudian PPN dalam negeri, di sininya setoran kegiatan membangun sendiri.
Nah, baru di sini tadi kita masukkan tanggalnya 15 Juni 2023 dan TPN masukkan nilainya 4950. Kita klik simpan. No. Di sini kita close. Nah, NTPN-nya sudah tersubmit. Oke, selanjutnya ini sudah oke. Kita klik bagian 6. Oke, biasanya di sini tercentang otomatis. Jadi tinggal diisikan tanggalnya saja. Misalnya kita mau melaporkan pelaporan PPN-nya pada tanggal 30 Juni misalnya. Karena terakhirnya tanggal 30 Juni ya. Nah, untuk transaksi bulan Mei. Ini nama jelas direkturnya, jabatannya apa, kemudian kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Seperti itu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mencetak hasil dari laporan kita tadi. Caranya buka SPT. Di sini ada cetak induk lampiran atau cetak lampiran. Oke, kita akan coba cetak SPT induknya terlebih dahulu. Oke. Kita save. Oke, PDF SPT induk dan AB berhasil dibuat. Oke, kita lihat hasil laporannya. Dia tadi teman-teman milihnya di mana untuk folder penyimpanan. Ini hasilnya, kita lihat laporannya. Nah, ini teman-teman hasil dari membuat laporan SPT masa PPN tadi ya. Kurang bayarnya 53, 350 dan sudah dibayar. Kemudian ini yang membangun sendiri tadi juga sudah dibayar juga. Kemudian sudah ditandatangani juga misalnya. Nah, kemudian di sini ada rekapan perolehannya. Nah, ini hasil laporan yang sudah kita input untuk transaksi per transaksinya. Lalu teman-teman juga bisa melihat di sana untuk lampirannya. Lampirannya sama, kita klik saja untuk melihat hasilnya. Terserah teman-teman mau menyimpannya di mana. Oke. Kita lihat hasil ininya. Nah, ini lampirannya. Kita lihat. Oke ya, di sini ada mulai dari lampiran A1, kemudian lampiran A2, ini daftar penjualan, kemudian B1, B2, kemudian ada B3. Ya, jadi udah terbentuk laporannya. Jadi dengan demikian teman-teman sudah berhasil membuat laporan. Kemudian kalau dulu pelaporannya masih menggunakan ini buat file CSV. Tapi kalau sekarang lebih dipermudah lagi, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam aplikasi web e-fakturnya. Karena semua transaksi yang terekam di sini sudah otomatis lari ke web e-faktur lagi, web e-faktur. Jadi tidak perlu lagi kita membuat istilahnya SPT-nya di sini. Ini hanya sarana untuk membuat fakturnya saja, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, peserta Brevet ABCN Solusi Indonesia, dan hari ini sudah selesai video ini. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua untuk mempelajari ulang terkait pembuatan atau pengaplikasian e-faktur. Oke, mungkin itu saja dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.